Wahai warga YouTube yang saya cintai, bersama dengan saya adalah manusia yang gue pikir tuh dia nggak mau bikin konten collab sama gue. Temen-temennya kan sebel sama gue semua tuh kelihatannya. Capek. Lu bikin perkara baru lu. Nggak ada lagi. Nggak tahu lagi nih gue. Apa Lagi. kabar, Eno Bening? Baik, Bang Panji, sehat walau corona di tengah-tengah masyarakat. Aman, tapi keluarga ada yang kena, nggak ada yang kena? Kebetulan nggak ada yang kena. Atau belum tahu kena. Jadi nggak berani meyakinkan sih. Lu So far dari belum mana ada sih? yang ke rumah sakit. Lu daerah mana tinggal? Tinggal daerah Depok dan kebetulan merah. Asli. Justru kan ground zero-nya kan Depok ya. Iya, betul. Anjing, gue nggak kebayang kalau misalnya gue warga Depok, terus 2 orang pertama di Indonesia ditemukan COVID di Depok kayak apa? Waktu itu kayak apa tuh hari pertama? Wah, garuk pala, terus parnonya luar biasa ya. Bener-bener takut, jadi kayak tiba-tiba gue jadi orang yang super steril. Karena kan kosannya di Depok nih kan, terus kayak langsung nggak mau keluar kamar, terus minum vitamin yang banyak, olahraga kayak nggak inget waktu gitu. Pokoknya 2 minggu bener-bener pengen bersih gitu. Tapi sekarang sih udah agak longgar dan cukup nggak terlalu disiplin kayak waktu awal-awal. Iya, apalagi gue bisa asumsikan Depok kan banyak perkampusan, kuliahan udah Hmm, mulai kayak ya. normal ya. Belum tahu sih udah pada mulai kuliah apa belum, tapi aktivitas berdagang dan per driver online-an udah pada halu halang lagi sih. Jadi ya gua asumsikan udah new normal lah. Baiklah. Gue tuh pertama kali ngeh lu tuh nontonin YouTube gue adalah di YouTube-nya Rigen waktu itu. Lu Oh, muncul di YouTube yang Rigen marah-marah. oh, itu video favorit gua. Iya, dan video favorit banyak orang sih, itu juga dibuat dengan ketidaksengajaan. Tulisannya gitu, ini adalah video Panji yang paling lucu di antara yang ada gitu. Kata gue, Iya, iya. wow, ada Master Eno Bening mampir di YouTube saya. Kita sebelumnya Emang juga udah pernah ketemu nggak nontonin? sih? No, kita pernah ketemu di mana gitu, lagi ngantri apa gitu. Terus gue bilang, oh di Premiere. Oh, iya di premier film apa ya? Gue lupa, Gua tapi itu yang di apa Kuningan sih ya? itu? Iya, Kuningan, betul. Heeh. Betul. Epicentrum. Oh, iya Epicentrum premier film Indonesia. Iya. Terus lagi pada Iya. ngantri mau masuk teater 1, terus gue ngeliat lu, terus gue bilang, wah, Anda kan terkenal, kata gue. Terus saya balas kalau nggak salah kan lebih terkenal Anda, gue bilang Iya, gitu. betul. Saya semacam starstruck, kaget ngeliat orang yang biasanya ada di dalam layar, tiba-tiba muncul di depan saya. Film apa ya? Itu kayaknya filmnya, itu YouTuber nggak sih? Nggak tahu, lupa gue, udah lama itu. Iya, iya. Bener-bener udah lama sih. Tapi film Indonesia gue ingat sih, karena pasti kalau premier-premier Indonesia pasti keundang sih biasanya. Betul. Terus Saya kebetulan melihat, ngantri di belakang lu, iya, gitu. iya. Iya, kayaknya iya deh. Gue lagi, kalau gue nggak salah, gue lagi ngobrol sama anak-anak komika lain gitu. Ada siapa? Terus ada Sama elu di belakang. sama Alpi berarti. Soalnya kan gue biasanya bareng sama Alpi. Iya, iya. Iya, Nah, betul. Iya, kelihatannya sama Alfi Sugoi. Betul sekali. Eno tetangga Bening. soalnya. Eno Bening itu dianggap oleh banyak orang ini ya, the voice of reason di YouTube. Wah, apa tuh? Gue Soalnya baru denger. orang selalu setidaknya dari komentar yang sering warawiri di YouTube gue ya, selalu kayaknya, Bang, coba lu dengerin katanya Bang Eno deh gitu, atau Bang tonton videonya Eno deh ngomongin soal ini, Bang ngomongin ini kayak Eno gitu. Itu sesuatu yang lu sadari atau apa ya, maksud gue, wah orang kayaknya mulai nontonin gue kalau mulai beropini, akhirnya gue terusin aja gitu. Kalau ditarik dari sejarahnya sih, atau yang sekarang gitu ya, gue malah baru sadar dari lu kalau udah sebanyak itu, sampai seorang Panji pun ngeh ada orang ngomong itu. Karena kan penonton gue kan kolektif banget ya, circle-nya tuh kecil banget. Nggak sampai 1 juta subscribers, dari dulu gue cuma segitu-segitu aja gitu. Jadi ya orang-orang itu aja yang menyorakan kembali ide-ide atau gagasan gue keluar sana kan, bukan gue langsung gitu. Kalau misalnya sampai lu lihat, pasti kan ada sesuatu yang cukup masif dan banyak dan sering terulang-ulang gitu, sampai lu ngeh, kok orang ini ada apa ini gitu. Berarti ya gokil juga ya, udah sampai Iya. segitunya penonton gue sampai bisa mau mempromokan gue di mana-mana gitu. Berani minjem opini gue gitu. Karena Iya. gue sebenarnya nggak nyangka gitu kalau orang berani pakai opini gue, karena feedback yang ada orang pakai opini gue biasanya dikeluarin sama guru dari sekolah, nggak dikeluarin lah, dikeluarin dari kelas lah, pernah gitu kan.
dikeluarin dari circle pertemanan ada gitu kan. Ada juga dimarahin orang tua, padahal udah gue wanti-wanti, jangan sengak gitu. Gue ngomong kayak gini karena gue udah sedikit independen lah, tidak bergantung lagi sama sekolah, sama orang tua gitu. Jadi kalau gue diusir ya diusirlah gue gitu. Kalau lu masih dijajanin, nggak usah sotoy dulu lah, berdamai dulu sama keluarga gitu. Pas udah cakep nih, baru lu cabut. Berarti, ya seneng lah gue, berarti udah banyak orang yang mungkin bisa berdamai dengan keluarganya, atau mungkin cabut duluan, gak tau yang mana. Tapi kan itu datang dengan resiko ya. Lanjutan dari pertanyaan tadi adalah, kalau lu sendiri orang-orang yang nonton lu dan mengutip omongan lu kemudian kena masalah, apakah lu pada satu masa tertentu pernah kena masalah atau mungkin pertentangan dari opini? Karena YouTuber yang punya opini selalu punya tentangan. Apapun itu ya. Termasuk kalau misalnya kita nggak sepakat dengan opini dia, misalnya yang terjadi pada Anji, atau yang terjadi pada Dedi, Cahyadi. Udah Itu mulai kan, bobo nama nih, ngeri nih. lah, ya kan kagak kan teman sendiri. Oh iya. Iya. Maksud gue kan, kadang-kadang orang kalau punya opini, apapun itu, apalagi zaman sekarang semua orang, ya mau goblok mau enggak tuh haknya dia untuk beropini kan, ya dong. Heeh. Nah, lu sendiri pernah ada masalah terhadap opini lu? Dari awal ngemulai YouTube tuh selalu ada. Selalu ada, tapi beda bentuknya. Dari awal, karena kan proses gua nge-YouTube kan beda banget ya. Jadi gua nggak dari dulu kayak gini. Ada banyak konten yang gua buang, gua masukin, gua improve, gua kurangin. Dan macam-macam aja opininya selalu ada gitu. Ada yang mungkin emang berbeda, atau emang pengen mencoba beda juga ada gitu. Yang pengen beda aja dari Eno gitu. Pengen jadi oposisi Eno juga ada. Udah ada itu kumpulan orang-orangnya gitu. Yang pengen pokoknya oposisi Eno gitu. Ada. Memang mereka mendedikasikan dirinya gitu. Sampai bikin Instagram anti gue atau apa, gue ikutin gitu. Malah gue follow-in. Wih, seru juga nih. Gitu kan. Kalau dulu mungkin pertentangannya kayak sesimpel kayak, lu sadar nggak Bang, kayak dulu tuh masalah YouTube tuh nggak pernah sampai prank waria atau prank bom atau sesuatu yang lebih yang bahaya banget kayak sekarang gitu. Dulu tuh masalah YouTube tuh adalah ngomong kasar doang. Itu dipelopori oleh teman kita semua, Reza Arab gitu. Dia tuh ngomong kasar sampai ada yang bikin change.org loh buat itu. Oh iya? Jadi, ada dulu pada masanya. Pada masanya gitu. Sekarang Arab ngomong kasar, ya orang ketawa gitu, bukan malah panik gitu. Jadi YouTuber atau konten kreator itu selalu memang menjadi orang yang kayak menghantam apa ya? Mungkin kita bisa bilang tradisi yang selama ini belum pernah digesek-gesek atau belum pernah digetarkan gitu. Terus mulai ada pertemuan tradisi baru. Dan gue pasti ngerasain itu. Dari awal sesimpel apa? Gue pernah disamperin sama ibu-ibu tahun 2015 waktu gue jaga stand. Kebetulan gue jaga stand yang lain. Gue cuma bener-bener jaga stand jualan barang, tapi gue pakai baju YouTube. Ya kan? Dan gue waktu itu gak terkenal amat. Ibu-ibu itu datang marahin gue. Gara-gara YouTube kamu anak saya ngomong kasar. Wow. Bu, apakah yang dilihat mukanya saya apa Reza Arab nih gitu? Ibu-ibu itu menganggap bahwa kita yang YouTube itu satu tongkrongan, satu rumah, satu apartemen, satu kumpulan gitu, kayak pemain sepak bola gitu, nongkrong mulu bareng. Asrama. Iya kan gitu, satu. Kayak anak stand up juga mungkin pernah digituin kan, kayak lo anak stand up gitu, titip salam dong buat Ernest gitu, kayak gitu emang loh. Gue kemana-mana bareng. Gue paling sering Mongol sama Radit. Bang, salam dong buat Mongol. Lah emang gue satu rumah, aneh lu manusia. Iya gitu. Salam sama Radit kayak Twitter, kayak Instagram atau ininya mereka nggak bisa di-mention aja gitu kan, aneh banget gitu. Nah, gue juga pernah di posisi itu. 2017 gue dilawan dengan gue yang 2017 atau 2016 sok-sokan mendidik konten kreator. Karena gue pada saat itu sok idealis bilang bahwa YouTube harusnya punya gagasan yang lebih baik lah, positif, nggak cuman manfaatin traffic dan lain-lain. Sadar apa? Ditentang. Gue sadar, percuma yang gue omongin. 2018 gue mulai ngomongin masalah penontonnya yang menurut gue geblek gitu, jange kalau gue bilang saya sekarang. Karena bener gitu, YouTube bikin konten buruk bukan karena mereka quote and quote mungkin cuman pengen buruknya gitu. Karena mereka melihat trafficnya, potensinya, gitu kan. Ya berarti kalian yang ngasih ini kesempatan gitu. 2019-2020 gue malah sadar lagi. Mau kita nggak suka traffic, mau kita nggak suka kontennya, mereka tetap nontonin. Jadi, pernah kan lihat ada konten yang buruk gitu, dan kita semua mungkin, Bang Panji pasti juga sadar gitu, konten yang buruk, kalau lu nggak apa-apain, dia akan diem, tenggelam. Tapi kalau dikasih kontroversi, dikasih anti dari itu, anti argumen dia, atau kritik terhadap itu yang nggak beres, atau setidaknya ngasih perhatian aja, pasti akan naik, dan ya itu yang dia butuhkan gitu. Jadi, habis itu dapat pertentangan lagi gue. Jadi, ya
Selalu Iya, ada iya, iya. pertentangan. Malah kalau nggak ada pertentangan berarti ada yang salah menurut gue. Berarti Iya, gue lagi main aman banget atau gue udah ganti ideal gue atau mungkin gue lagi kerasukan deh. iya. Jadi malah kalau misalnya gue nggak ada pertentangan malah mungkin Indonesia lagi maju kayaknya nih. Kok omongan gue diterima-terima aja nih. Padahal omongan gue kan agak ngejelimet gimana gitu, agak jange gimana gitu. Iya. Kalau misalnya semua udah mulai sejalan dengan gaya pemikiran lu, berarti kita udah ada di Indonesia yang lebih beda daripada sebelum-sebelumnya gitu kan? 5.0 udah 5.0 ini. Bodoh. Tapi menarik tadi lu ngomongin soal pergeseran, nggak tahu ketersinggungan atau nggak tahu ini ya, pertentangan masyarakat terhadap YouTuber. Karena lu tadi ngomong zaman dulu ya soal nggak kayak sekarang dengan masalah prank. Gue inget ya, kalau kita nggak bisa sebut ini sebagai prank dan kita kategorikan sebagai social experiment. Dulu tuh masalah besar itu adalah ketika HHI bikin disco di dalam Transjakarta. Oh iya itu. Dulu banget itu, dulu Iya, sekali itu. dulu sekali. Lu udah nge-YouTube waktu itu? Udah. Gue mulai nge-YouTube itu dari 2008. Wow, Iya, crazy. dari 2008. Tapi ya memang fokus gue tuh bukan jadi kreator atau konten kreator atau YouTuber, tapi gue pengen tahu di belakangnya tuh prosesnya, sistem ekosistemnya kayak gimana sampai yang menghadirkan gue bekerja sekarang ya sebenarnya kayak gitu. Cuman orang Hmm, mungkin pada sering lihatnya gue sebagai YouTubernya gitu. Nggak tahu iya. kalau gue kerja di banyak di behind the scene juga. Nah di pas HI itu ya mungkin itu yang pertama kali ya. Iya, HHI juga banyak bikin ini kan konten-konten kayak apa sih itu namanya? Bukan social eksperimen tapi lebih kayak apa sih Ngeprank itu tongkrongannya sendiri sih. yang MTV apa sih itu yang Iya ya, Jackass. ya Jackass Iya gitu. ya. Iya, itu kan Ngeprank tongkrongan sendiri. betul. Itu ketika Edozel, Reza Arab, Octavian dan kawan-kawan masih satu tongkrongan. Tapi itu harus diakui ya, they are somewhat super group pada zamannya. Pada zamannya siapa yang nggak tahu HI? Yoi. Malah gue Nggak pertama kali kenal, maksudnya bersinggungan dengan YouTuber tuh yang ngajak HHI. Apa sih kepanjangannya? Apa-apa Happy Indonesia? Holiday Indonesia. Oh iya, aneh juga ya namanya rada generik gitu. Kalau kalau sekarang ada grup bikin nama itu pasti kita ketawain satu Iya Indonesia bener, kayaknya. apaan sih Happy Holiday Indonesia? Tapi zaman dulu tuh HHI itu semacam super group gitu. Ada orang-orang dengan karakter-karakter yang kuat, terus Hmm? orang tahu semuanya siapa, bahkan diperkenalkan sebagai grup gitu kan. Hmm. Terus gue pernah diajak sama mereka. Di situ gue pertama kali ketemu Edo, ketemu Reza dan yang lain, Reza Arab. Mereka bikin konten ini, zombie apokalips di Mall Kelapa Gading. Oh iya itu, tahu gue. Itu keren banget tuh. Wah asli men, gua orang akan dan masalahnya di take down kan akhirnya sama Edo kalau gua nggak salah. Mm-mm. Karena ada bahasa kasar dan Edo kan kalau nggak salah sekarang udah bagian dari tim Disney apa sih konten Disney apa sih lu tau nggak? Jadi jadi Disney itu punya semacam Oh agency yang isinya iya content iya. creator. Oh iya, gue lupa namanya tapi gue ngerti maksud lo. Iya, yang rekrut konten kreator dalam ini mereka. Tapi gue kurang tahu sih ada udah masuk mana aja. Tapi gue tahu yang lo maksud di situ emang ada gitu. Iya, Edo yang cerita sama gua sekarang gua terpaksa mesti nurunin itu karena ketika gua sign sama si agency ini, gua nggak Hmm? boleh punya konten yang terlalu kasar bahasanya. Yang nggak family friendly, yang nggak Betul, betul, safe nggak buat sejalan anak-anak. dengan company-nya lah gitu kurang lebihnya. Mm-mm. Nah terus waktu gue dibikin, dan waktu itu bukti betapa besarnya namanya HHI, karena HHI diminta untuk bikin konten untuk membuat Kelapa Gading atau Mall Kelapa Gading ya, menjadi seru. Coba lu mana ada mall yang ngizinin orang untuk bikin zombie apokalips malam-malam ketika mall Malam-malam. tutup, no? Dan itu keren banget. Wah Maksudnya asli. kalau kita bandingin sama konten yang sekarang dan kita berkaca pada saat itu, walaupun kalian punya perspektif senegatif apapun, gue sebagai orang produksi Hmm. yang bikin gitu loh, bikin konten, gimana cara ribetnya bikin konten, itu buat gue wow banget. Satu mall, gue dikasih lapangan main satu mall itu kayak, Gue oh bahkan man. sampai sekarang nggak nemu tipikal yang kayak gitu. Mencari Iya, konten zaman sekarang dengan begitu banyak YouTuber dengan apa ya? Ya kita bisa berdebat sih. Tapi level kreativitas yang bisa lebih baik lah. Gue politis banget sih istilah gue. man Oke nih. saya ganti. Level kreativitas YouTuber banyak di Indonesia sampah. Wah. Nah, Nggak karena coba lu pikirin ya. Ini untuk yang nggak nonton. Karena lu juga susah untuk mencari videonya sekarang. hmm. Jadi tantangannya kayak gini. Jadi seluruh HHI plus gue dan satu cewek itu dikasih senjata pistol air. Terus kami mulai dari Mall Kelapa Gading 3 jalan menuju Mall Kelapa Gading 1.
Kelapa Gading itu gede banget mallnya. Itu dimulai jam 11 malam, terus seluruh mall dari Mall Kelapa Gading 3 sampai ke 1, itu diisi sama zombie, guys. Orang-orang dibikinin zombie. Itu gila, ratusan zombie. Dan total lagi, gue nggak tahu lu inget atau enggak. Jadi misalkan gue lagi jalan di lantai dasar. Terus kalau gue nengok ke atas, itu ada zombie mondar-mandir. Nggak ada kamera, nggak ada apa. Dadain lu biasanya kan? Iya, dan mereka, maksud gue total jadi zombie. Maksud gue in karakter gitu. Dan waktu itu untuk bisa keluar, untuk bisa menemukan gimana caranya untuk keluar, clue tersembunyi di beberapa store yang kebuka. Coba bayangin, gimana caranya Mall Kelapa Gading nego Burger King, nego beberapa tenan mereka, tolong dong lu buka tempat lu malam-malam, nanti akan jadi tempat zombie ngumpet. Wah, itu gila sih, men. Until today, I have never seen anything as close to that level of creativity. Iya, di YouTuber Indonesia. Iya, di YouTuber Indonesia. Kalau yang di luar udah banyak. Tapi lu Iya. tau nggak kenapa Bang Panji? Udah nggak ada yang kayak gitu lagi sekarang. Algoritma? Bukan hanya algoritma, dari segi produksi aja. Itu kan cost-nya, bayangin, 100, let's say lah ada 50 yang jadi zombie pada saat itu. Kameramen. Terus nego untuk sama mall-nya, gimana gitu kan. Nyocokin waktunya, oke? Dibanding sama kita sekarang bikin konten. Jangan contohin sampah yang lain deh. Sampah kita sekarang aja lagi kita bikin. Cuma berdua, modal Zoom, ya kan? Ya kan? Dari rumah masing-masing, ya kan? Iya. Jumlah AdSense yang kita dapat, kalau misalnya view-nya sama, atau mungkin engagement dan subscriber sama, nggak jauh beda. Karena AdSense nggak peduli sama total produksi yang lu keluarkan, Bang, untuk buat konten. Kapitalis aja kan orang-orang gitu. Gue bikin konten capek-capek kayak gini, AdSense-nya sama kayak Eno sama Panji ngobrol berdua via Zoom. Ya, gitu kan. Kalau kita anulir kepuasan atau emang branding mereka dengan bikin konten yang wah-wah banget gitu. Tapi anggaplah fokusnya hanya AdSense. Hanya gimana caranya gue balik modal dapat duit. Di luar kita mengambil pikiran kalau mereka pengen kreatif, pengen bikin yang hebat, pokoknya kita anulir dulu, misalnya pikiran cuma AdSense, hasilnya sama. Ya rugi dong kalau misalnya kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya banyak konten kreator di Indonesia yang berpikiran seperti dan wajar sekali kan akhirnya kayak ya ngapain kita buang budget banyak gitu. Kalau misalnya bisa dapat yang sama dengan mengeluarkan bahkan 0 rupiah. Gitu. Iya. Itu juga gue rada-rada merasa nggak enak karena banyak konten creator, YouTuber ya, itu juga ngelihat kualitas produksi gue terus akhirnya bilangnya, ya ngapain gue punya orang kamera, ngapain gue beli kamera, ngapain gue punya orang lighting. Setiap kali gue mampir ke YouTube orang, maksudnya collab sama orang, ketika mereka ngeliat gue naruh handphone di atas tripod, terus udah gitu pakai clip on doang, terus mereka bilang, ngapain gue punya lu pada gitu katanya. Jadi gue juga dan gue juga maksud gue orang-orang kan bertanya kan, si Panji pakai handphone doang aja bisa kayak begini, ngapain gue punya tim gitu. Sebenarnya gimana ya, maksud gue emang nggak ada ruang ya untuk punya konten. Maksud gue nggak pernah. Apakah ada pernah contoh kasus di mana orang main high risk high return aja gitu. Jadi oke, gue high risk nih, gue invest gede di sini, produksi gede, dan ternyata dapat high return. Jadi memuaskan gitu. Sempat ada contohnya nggak? Ada, banyak, cuman di sekarang. Yang sekarang ada, tapi nggak semua di Indonesia ya. Tapi yang di Indonesia. Kalau di Indonesia ada, gue bisa sebutin beberapa, tapi kita mesti balik dulu ke awalnya kenapa kita mulai nge-YouTube. Ini problem paling besarnya nih. Dasarnya dulu, langkah pertama kita mau nge-YouTube tuh ngapain? Kalau gue nggak bisa pungkiri, 2020 udah bisa gue bilang hampir seluruh orang pikirannya AdSense. AdSense, duit. Salah? Nggak ada yang salah. Silahkan aja gitu kan. Akibatnya mereka hanya mengincar bagaimana caranya mereka makin mendapatkan AdSense tersebut, bukan bagaimana caranya mereka punya pencapaian lain. Pencapaian lain itu kayak gimana? Gue nggak tahu apa asal mula Bang Panji nge-YouTube, tapi contoh kalau gue nggak pernah mikirin AdSense. AdSense tuh ya 1 juta, 2 juta, 3 juta kayak buat nabung atau buat gantiin ini listrik dan internet atau apalah gitu kan. Tapi yang gue kejar adalah kepuasan. Ngobrol dan debat. Makanya gue malah suka debat di YouTube gitu. Gue emang ngeluarin opini karena pengen ada diskusi, pengen ada perdebatan di situ. Gue sukanya di situ. Gue suka ketika orang-orang tuh kalau dengerin video gue tuh kayak, gitu loh. Bukan banyak orang nonton. Gue malah kalau misalnya nge-YouTube ngeliat komentar. Kalau perlu ada orang bikin video balasan gitu. Jadi gue pengen baca ada apa ya komentarnya nih.
Nah, ketika orang sudah pikirin AdSense, ya udah mereka nggak akan pernah bisa keluar dari zona semurah-murahnya dan sebanyak-banyaknya views gitu. Dapetinnya makin hari makin gampang, apalagi kalau sudah punya nama tentu ya, atau bisa melakukan hal-hal yang ekstrim. Mungkin kan kalau Bang Panji sempat ngecek ada juga tuh yang di YouTube apa yang sikap-sikap pranknya yang sungguh di banyak kontroversi gitu kan Yeah. segala macam. Akhirnya pencapaian mereka nggak sampai situ gitu. Karena mereka mau mulainya dengan sesuatu yang emang duit. Tapi ketika contoh Bang Panji gitu atau yang lain gitu, gue pengen masuk YouTube karena pengen nerusin apa yang gue bisa. Bang Panji punya pengetahuan mengenai stand up comedy, pengalaman-pengalamannya di masa lalu, dan mungkin konflik-konflik dengan orang lain yang mungkin bisa diceritakan di sini lebih leluasa gitu kan. Ya Bang Panji gunain YouTube untuk itu gitu loh, bukan untuk AdSense gitu kan. Akhirnya mungkin Bang Panji bisa step out the game. Sekarang kan gue liat Bang Panji punya konten baru kan yang berita dari neraka gitu kan. Iya. Iya kan? Iya. Bisa aja Maaf ya kena. kalau sampah. Tapi kan ada kayak apa ya? Kayak ada apa ya? Pilihan lain selain AdSense di pikiran Bang Panji kalau menurut gue gitu. Atau orang-orang lain yang gue kenal gitu. Kayak siapa ya? Kayak Arab gitu yang kemarin gue habis ngobrol sama dia gitu. Gue buat live stream, gue buat main game gue gitu. Gue pokoknya main game live stream gitu. Nunjukin kalau gue jago main game. Udah gitu loh. Kalau dia mau main game yang lagi terkenal di Indonesia, main game mobile dong. Gak suka gue, ya udah gue main PC gitu loh. Jadi yang dikejar bukan itu, tapi dikejar adalah kepuasan dia untuk bikin konten. Nah, mindset orang-orang yang masuk YouTube nggak wajar untuk awalnya dapat AdSense, karena kalau Bang Panji sadar kemarin-kemarin berita juga banyak AdSense-nya miliaran, ratusan juta segala macam gitu. Mereka lupa kalau dulu Justin Bieber masuk YouTube itu nggak pernah ngomong AdSense dia. Ya kan? Iya benar. Dia lupa Raisa masuk YouTube nggak pernah diwawancarain AdSense-nya. Abis itu dia goes beyond. Ya kan, dia keluar dari YouTube bisa ngapa-ngapain aja. Ya kan? Kalau Bang Panji mungkin juga kenal ada namanya Pinggay Joji, sekarang penyanyi. Di YouTube dia bikin apa? Bikin yang dia mau. Bikin lebih chaotic lagi daripada itu. Syutingnya juga gila-gilaan gitu, nggak yang gampang gitu. Tapi dia bisa goes beyond. Iya. Jadi sama ini juga nih Gamaliel Cantika juga YouTuber nggak sih? Iya, GAC. Ya kan? Iya. Itu di YouTube tapi nggak pernah mereka ngomongnya, gue AdSense. Gue pengennya nyanyi gitu. Gue pengen kembangin karir nyanyi gue, dan gue tau media yang bisa gue manfaatkan sekarang adalah YouTube. Untuk orang-orang makin banyak dengar lagu gue, dan gue jadi makin dikenal orang, dan gue dapat apresiasi orang, mungkin jadi ngefans, mungkin jadi nge-hate, I don't know. Tapi ini gue YouTube. Makanya pada saat itu, gue nggak tahu sama HI, tapi itu yang terjadi sama HI akhirnya. Gitu kan. Kolektif orang-orang yang pengen bikin hal-hal gila. Gitu, hal-hal seru-seruan, pengen bikin yang ini, pengen seru ini segala macam gitu. Nah, ketika mereka yang kayak gitu dengan apa ya, niatan seperti itu untuk mau masuk ke YouTube sekarang, ya memang susah gitu loh, apalagi belum punya nama gitu. Let's say komik Ek-nya Bang Panji tiba-tiba bikin channel YouTube sendiri dan isinya adalah prank-prankan KHI. Bisa cepet naik karena udah punya nama. Tapi coba kalau misalnya namanya Budi, Yanto, ada Eno Bening lah satu di situ, ya kan? Ada cewek namanya Ani gitu. Mungkin setahun depan baru kedengeran namanya 10.000 subscriber gitu. Atau ketika mereka ada kasus atau apa gitu. Memang susah. Tapi again, mau ngapain dulu di YouTube? Nah itu yang aku sayangkan juga sama teman-teman yang baru masuk YouTube, apalagi anak-anak kecil, dan akhirnya mereka banyak yang tiba-tiba suka panik dan frustasi gitu. Kok AdSense nggak dapet, modal udah banyak segala macem. Terus abis itu banyak yang ninggalin misalnya kayak kuliahnya atau apa gitu ya. Padahal mereka cuma coba-coba tapi kayak udah nekat aja di YouTube. Banyak yang juga meninggalkan pekerjaannya demi AdSense dan segala macam, tapi tiba-tiba AdSense turun. Again, AdSense tuh nggak jelas loh. Kita nggak pernah tahu bisa dapat berapa. Bang Panji jualan bisa dihitung, bisa diprediksi. Gua tiket laku segini gitu kan. AdSense kan Bang Panji nggak tahu. Mau video Bang Panji sebagus apapun Bang Panji pada saat ini, kalau pengiklannya nggak ada gara-gara lagi corona, ya ngapain gue ngiklan? Orang corona, orang nyimpen duit, nggak ada yang mau beli barang, ngapain gue ngiklan? Video Bang Panji 20 juta, ya nggak ada ads-nya lah. Nggak ada yang mau beriklan gitu. Mungkin ada tapi kecil gitu kan. Jadi kita, itu AdSense tuh sebahaya itu. Tapi orang-orang pikirnya udah AdSense. Dan di Indonesia, gue yakin masih ada yang kayak gitu. Contoh yang paling dikenal sama banyak orang, mungkin sekarang Agung Hapsa, walaupun dia lagi jarang upload gitu. Tapi sekalinya upload, kita bisa lihat video dia kayak, gitu kan. Dan Agung Hapsa, kalau Bang Haji sempat perhatiin, awal-awal itu banyak loh di Twitter yang nge-promote dia gitu. Padahal di sekitaran dari YouTuber yang katanya sampah gitu, underdog ini kayak banyak orang pengen promote dan segala macem gitu. Wah, ini Agung Hapsa segala macem gitu.
mungkin lagi jarang upload, mungkin ada project besar di balik itu gitu. Atau ada yang goes beyond itu kan mungkin siapa ya? Gue lupa inget sih, banyak lah contohnya. Ada yang gue lupa musisi Indonesia gamelan gitu, suka cover-cover lagu luar tapi pakai gamelan, gue lupa namanya siapa gitu. Ada lagi namanya petualangan si siapa gitu, gue lupa, itu orang bikin shotnya bagus banget gitu, orang daerah gitu, tapi lucu gitu sampai bisa goes beyond itu untuk bikin film yang lain. Di luar sana lebih banyak lagi gitu kalau kita ngomongin luar sana karena mungkin apa karena ini ya, apa karena di luar sana tuh emang orang-orangnya bosenan atau emang modalnya banyak atau gimana? Kayak contoh Mr. Beast, kalau Bang Panji tahu, Mr. Beast tahu? Nggak tahu. Mr. Beast itu YouTuber asal Kanada. Kerjaan dia itu awal-awal nge-YouTube main game. Nggak laku, akhirnya dia hal yang sederhana tapi ekstrim, Bang Panji. Dia ngomong PewDiePie 1 juta kali live streaming. Wow. Sepele, but extreme. Dan dia pede, cuman gue yang bisa lakuin. Akhirnya dia terkenal dengan brand ekstrimnya. Jadi dia kemarin-kemarin tuh juga bikin namanya Monopoly, tapi beneran duit. Wow. Crazy. Konten kan, yang kayak HI dulu kan. Dia juga suka bikin konten-konten yang nyeleneh kayak pegang, gue lupa ya, mungkin kurang tepat atau gimana, pegang Lamborghini yang terakhir, yang lepas tangannya terakhir, yang kalau nggak lepas tangan lo Lamborghini jadi buat lo. Ya. Kayak gitu-gitu kontennya, dan luar biasa gitu. Yang itu yang masih gue tonton. Tapi kalau misalnya di Indonesia ada kayak gitu, gue belum discover lagi ya. Tapi gue nggak mau maksa orang ya untuk tiba-tiba, wah si Eno maunya YouTuber kayak gini. Lah, ini selera gue ngomongin selera ya. Iya. Kayak kita Bang Panji kan tadi suka gitu sama yang produksi gitu. Gue juga suka sama yang kayak gitu. Kalau ditanya, apakah nanti ada orang kayak gitu? Silahkan. Emang gue nggak boleh nyari duit di YouTube? Silahkan. Kita ngomongin selera nih sekarang. Selera gue sih nggak bakal nonton yang kayak lu. Gue pasti akan nonton yang Hai kejar-kejaran di mall dan Mr. Beast ngomong PewDiePie 1 juta kali. Ya. Gitu. Tapi gue perhatiin ya, tapi mungkin lu lebih tepat sih karena pengamatan lu mungkin lebih seksama gitu. Tapi memang ada masanya orang ke YouTube untuk mencari sesuatu yang kreatif. Lalu ada eranya di mana orang ke YouTube karena di YouTube ada dramanya. Salah satunya tuh si itu yang jadi terkenal banget tuh, Awkarin nggak sih? Yang mana? Awe Karin. Awkarin itu pertama kali bikin video ngomel curhat nggak sih soal apa tuh? Soal dia diputusin nggak sih? Itu siapa sih? Itu Awe Karin. Tapi gue kurang pede ya untuk bilang itu video pertama dia atau gimana gitu. Tapi cara bacanya tuh Awe Karin ya sebenarnya. Gue nggak pernah tahu itu Awe Karin apa Awe Karin itu. Soalnya namanya Karin kan sebenarnya. Karin. Tapi memang semenjak ada video dia yang putus itu mulai ramai dibicarakan. Tapi sebelum itu dia bukannya no one, dia emang juga udah di Instagram juga udah oke gitu, udah punya traffic gitu. Dengan dia jadi apa ya, sebetulnya sekarang selebgram gitu, yang suka foto gini segala macem, fashionnya oke gitu. Jadi bukan dia no one juga gitu. Oh, I see. Waktu itu, nah ini juga gue juga rada nggak enak nih, karena gue inget gara-gara ini gue dimaki-maki Arab di Twitter. Waktu itu ada video, pokoknya HHI pecah, terus ada video masing-masing tuh menjelaskan soal perpecahan itu. Jadi ada videonya versinya si ini, gue kecewa karena ini dan gini-gini. Terus gue nonton video itu. Terus itu nyambung terus tuh. Jadi tiba-tiba, loh kok ini kok ada. Karena gue di kepala gue, HHI ini, ya Allah ini orang-orang keren-keren bener nih semuanya. Karakternya kuat. Nggak ada satupun yang lebih lemah. Kalaupun kelihatannya dia tidak sedominan yang lain, itu adalah karakternya adalah orang gede yang pendiam gitu misalnya. Jadi gue ngikutin nih, terus gitu, ya gue kecewa sama si ini, karena si ini terlalu begini-begini, nanti si ini bikin video, lu kenapa sih, jadi semuanya ya ini, terus gue nge-tweet, wah di YouTube banyak dramanya ya, tiba-tiba gue dimaki sama Arab, tapi kita tahu Arab seperti apa kan, memang orangnya kan gitu ya, tiba-tiba si Arab bilang, don't talk about, apa sih, pokoknya Arab marah, jangan ngomongin soal dunia gue, lu gak tahu apa-apa soal dunia gue, di Twitter juga banyak drama segala macam. Arab, relax, I was just commenting. Terus itu dia marah-marah soal pilkada dan segala macam. Wah, gue kayaknya mundur aja deh, Arab lagi marah sama gue. Tapi ntar kapan-kapan ketemu sama gue, Arab ya udah biasa aja gitu. Tapi terus udah gitu orang, jadi waktu zaman YouTube ramai dengan kreativitas, emang ada dramanya, tapi orang kesana driving force-nya adalah kreativitas orang-orang. Terus ada masa-masanya pemberitaan terbesar tentang apa yang terjadi di YouTube adalah drama yang terjadi di dalamnya, sehingga driving force orang ke sana adalah mencari drama tersebut. Lalu sekarang konon kabarnya driving force terbesar untuk orang datang ke sana adalah konten-konten yang katanya di-driven oleh para artis, entah itu dengan giveaway dan prank dan apa segala macamnya.
Sehingga kesannya kayak wave-nya tuh berubah mulu. Itu yang lu lihat atau sebenarnya enggak sih, realitanya sih wave-nya nggak pernah berubah. Emang selalu dari dulu sampai sekarang emang selalu seperti ini. Cuman sesekali ada kasus-kasus yang mencuat gitu. Atau trennya ganti-ganti mulu dalam Oh, pengamatan lu? jangan lupakan juga tentang kemajuan internetnya di Indonesia dulu. Hmm. Pada zaman HI pertama, internet itu juga hitungannya masih langka. Gua Hmm. aja kalau ngupload masih ke Sevel pada saat itu, nggak di rumah, nggak kuat, Wow. ya kan? Berarti hanya orang-orang yang memiliki kemampuan berinternet untuk tahu HI. Dan lu udah pasti Hmm. tahu dong, rata-rata ekonominya bagaimana. Oh, Rata-rata sekolahannya sampai kelar apa enggak, very good point. Ya, ya, ya ya, kan? ya, 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 ya. Makin sekarang, makin banyak orang punya internet. Nggak diminta pun tahu-tahu sekarang butuh internet. Ya kan? Hmm. Work from home, school from home, lu mesti punya internet gitu kan. Hmm. Mereka migrasi dari tontonan yang kita suka ledekin di TV katanya kan, katanya, "Wah, Hmm. TV apa, tidak mendidik," gitu kan, sinetron dikata-katain kan banyak orang gitu kan. Nah, mereka dari situ pindah ke YouTube, dikasih video Bang Panji ngomongin ketersinggungan, mereka nggak biasa. Hmm. Mereka mau lihat orang jalan-jalan naik mobil kemana, Hmm. bawa apa, segala macem. Aku rasa kita nggak boleh lupain juga faktor itu. Yeah, good point. Jadi ya, di situlah, kenapa sekarang, bahasa orang-orang bilang, "Kok kayak TV pindah ke YouTube?" Ya emang, Iya, iya, ya iya. emang gitu loh. Emang banget gitu. Wajar sekali itu terjadi. Ya, Karena ya, memang, ya. pasarnya ada gitu, yang biasa nonton TV sekarang punya internet dan tahu ada loh, hal-hal yang biasa mereka tonton di TV juga hadir di internet. Salah satu faktor terbesarnya juga gini, mereka tidak bisa menonton siaran ulang TV kan, adanya di YouTube. Dari Hmm. awalnya dari situ tuh, merembet ke yang lain. Misalnya sinetron ini. Nah, yang main sinetron ini punya channel YouTube, bawahnya suggested, nama dia, gitu kan. Ketontonlah video dia, ternyata videonya juga ringan, ramah, dan renyah. Yang biasa Hmm. di infotainment, yang bisa dia jalan-jalan, masak, beli baju kan, atau enggak yang di video-video infotainment apa, bisword-bisword gitu lah, yang apalah gitu kan, yang Hmm. lagi masak doang, yang lagi jalan-jalan ketemu ini, atau ngegosipin siapa, gitu kan. Hmm. Jadi ya, pindah aja emang. Ya. Pindah aja. Jadi dulu, kayak gitu, creative driven, mau nggak mau faktor itu pasti ada. Faktor di mana yang punya internet pada masa itu, orang-orang yang memang, punya kemampuan. Sedangkan Ya. sekarang, siapapun, hampir sebagian besar orang, punya internet dan jumlahnya masif, handphone makin murah, internet makin gratis bahkan, orang-orang yang nemuin konten yang gampang dia cari. Sekarang coba, apakah, teman-teman kita yang, baru punya internet sekarang udah nyari gitu, ketersinggungan di YouTube? Aku Hmm. sangat meragukan itu, gitu. Mereka, Iya. "Aku ingin membicarakan ketersinggungan hari ini," gitu. Pengen tahu siapa yang ngomong ketersinggungan gitu kan. Iya, iya. Atau ngetik, masalah, eee, sejarah Indonesia gitu, atau yang lain-lainnya. Tapi dia pengen nonton, "Aduh, sinetron ini aku lupa tonton tadi." Ada nggak ya di YouTube? Ada ternyata. Suggested-nya apa, browse apa, segala macam, itu juga berpengaruh. Mau nggak mau kita mesti akuin itu. Iya, iya, betul sekali. Apalagi habit makin tua memang habitnya emang berubah ya. Gue bisa memahami itu kayak ketika lu udah makin dewasa, asumsinya adalah lu makin mengenal lu siapa dan lu tahu apa yang lu mau cari. Termasuk ketika lu masuk ke YouTube. Makanya ketika gue buka YouTube, gue langsung menuju ke tab search, gue ketik apa yang gue cari. Tapi ketika lu belum kenal lu siapa dan lu masih di masa eksplorasi, maka lu kerjanya buka YouTube dan mengkonsumsi apa yang ditawarkan oleh YouTube. Nih ada ini, ada ini. Jadi terus lu kayak, gue pernah ngeliat kok ada temen gue, karyawan sih tepatnya, yang habitnya nonton YouTube, kayak habitnya dia nonton stories Instagram. Jadi dia makan, terus stories, kan suka ada stories tuh di atas tuh. Terus dia klik, terus dia biarin aja. Kan dia suka geser sendiri tuh, pindah ke orang Hmm, berikutnya, orang berikutnya. Jadi dia nggak pernah mencari sesuatu. Emang dia nggak pengen mencari sesuatu, dia cuma pengen nonton aja gitu. mhm. Dan habitnya dia nonton YouTube juga kayak gitu. Dan itulah yang membuat, eh, apa ya, mungkin orang jadi rada bingung gitu. Sebenarnya yang mereka nggak pernah pertimbangkan adalah yang tadi lu bilang, masalah social economical structure dan kedewasaan mereka, kaitannya sama usia mereka. Makin banyak yang masuk yang muda dan yang mungkin ekonomi menengah ke bawah, makin beda habitnya dan kita pukul rata seakan-akan semuanya begitu, padahal mah enggak ya gitu ya. Enggak, ditambah lagi sistem YouTube yang mendukung itu. Nah, di sini Hmm. sistem masuk nih, Hmm. algoritma. Kalau Bang Panji, kontrol, apa ya, incognito mode di browser-nya atau yang, jadi fresh gitu, nggak ada,
data kesimpan, buka youtube.com, kita bisa lihat depannya itu apa. Depannya itu atau trending videonya itu adalah segala sesuatu video yang baru aja upload, langsung dapat banyak penonton dan dapat banyak komentar, dislike, dan engagement lainnya, dan disebar dan diomongin. Jadi masukannya trending di Indonesia. Dan trending Indonesia itu mayoritas adalah video yang Bang Panji tahu, giveaway, artis, dan lain-lain, dan lain-lain. Orang yang baru membuka YouTube, yang belum masukin apa-apa, search apa-apa ke situ, ditawarinnya ya itu. Populer di negaramu ya ini. Gitu loh. Ditonton itu. Kiri kanannya itu, bawahnya itu, suggested-nya itu, search-nya itu. Nanti YouTube menyimpan apa aja data yang dia tonton, kesimpan, YouTube makin hari akan makin merekomendasikan mana aja video yang sering kamu tonton. Itu personalization-nya YouTube. Jadi, YouTube itu juga akan menyimpan habit kamu menonton, apa aja yang kamu tonton, agar dia merekomendasikan video-video yang dirasa cocok dengan algoritma YouTube, gitu. Makanya kalau YouTube aku sekarang, Bang Panji, atau Bang Panji cek halaman YouTube Bang Panji, kalau misalnya Bang Panji suka nontonin stand-up luar atau stand-up Indonesia, isinya stand-up semua. Udah gitu aja gitu kan. Aku suka nontonnya anime gitu kan, terus ada belajar filsafat, sejarah segala macam, channel-channel edukasi yang keluar. Sekali ngeklik drama, baru tuh hancur tuh. Makanya kalau ada video-video drama, aku terus shift N gitu, nggak mau rusak algoritma aku gitu. Tapi namanya drama itu hadir dan selalu trending, karena perdebatan itu, bukan hanya banyak orang suka, banyak orang nggak suka pun juga membuat video itu jadi trending. Yang orang nggak tahu apa-apa ngeklik. Ya kan? Diklik sama dia, cegrek. Ditonton sampai habis, berarti YouTube bilang, wah kamu nonton sampai habis, berarti kamu suka dong, gitu kan, sama YouTube. Iya dong, nonton sampai habis, gitu kan. Dikomenin lagi, dasar bego lu drama segala macam. Rekomendasinya yang mana? Yang itu lagi. Gitu. Iya. Gitu. Ya, jadi dari itu, datang ke sistem, udah muter aja terus itu. Dan susah untuk dibongkar memang. Ya berarti cara ngebongkarnya adalah ketika dia mulai dengan sadar masukin entry search. Ya, Yes. jadi dia bergeser dari dia mengkonsumsi apa yang diberikan dan diberikan balik sama YouTube dari algoritma, dibongkar dengan dia entry search. Makin sering dia entry search, makin berubah lagi algoritmanya mengikuti entry-nya dia gitu ya berarti ya? Betul. I see. Tapi belum tentu loh dia entry search-nya sesuatu yang beda. Kalau masih yang sama sekitar situ, Iya benar. siapa yang bakal menjamin dia bakal nge-search yang orang-orang suka glorifikasi gitu. Ayo dong cari pengetahuan di YouTube, hal yang positif, pendidikan gitu. Ya enggak lah, cari game, cari artis, cari giveaway gitu. Iya. Tapi gua merasa ada dibilang harapan, tapi kata yang aneh. Jadi pas kapan gue tuh ngupload di Instagram gue, anak gue yang cewek tuh mulai nulis buku. Dia bikin buku anak, tau kan yang tulisannya dikit satu halaman terus ada ilustrasi, terus dikit terus ilustrasi. Terus dia minta tolong sama gue, minta tolong cari ilustrator. Jadi gue upload di Instagram, gue bilang, anak gue lagi nulis buku 4, dia butuh ilustrator, tolong dong kirim gitu. Terus ada orang di Instagram bilang, Bang Panji bisa nggak sharing gimana caranya anaknya Bang Panji kayaknya nggak dihalangin nonton YouTube, tapi kok bawaannya berkarya, bukan main game dan nonton-nonton yang sampah aja gitu misalnya. Terus gue bilang sama dia, malah setahu gue gara-gara dia nonton YouTube, dia jadi tahu bahwa dia bisa ngelakuin hal itu. Ngerti gak maksud gue? Jadi kadang-kadang nggak terpatok usia, tapi anak gue yang cowok dan anak gue yang cewek jadi tahu apa yang dia suka, karena justru gue nggak pernah, tentu gue jagain ya, maksudnya sebagai ayah, ketika anak gue nonton sesuatu yang bukan usia dia, selalu gue pertanyakan, Syira, bahasanya nggak bagus itu, tolong diganti gitu. Tapi secara umum gue ngasih kelonggaran, dan kelonggaran itu membantu anak gue menemukan apa yang dia suka. Anak gue yang cowok udah ketahuan sukanya 2 hal. Kartun-kartun yang selera komedinya nggak masuk akal lah gitu. Bercandanya absurd, dan dia seneng banget video yang berlawanan dengan keyakinan umum gitu. Jadi anak gue tuh pengkonsumsi video-video, if you think ini, think again. Terus udah gitu, the real truth behind ini. Terus udah gitu, kesalahan dari logika film ini. Pokoknya semuanya yang kayak gitu-gitu. Buntutnya sekarang jadi debat mulu sama gue. Tapi sekarang dia udah mulai bikin animasi. Dia tuh bikin karakternya juga, karena dia generasi yang Adventure Time tuh bukan istilah yang tepat ya. Adventure Time tapi masih lebih banyak lagi yang genre-nya kayak gitu. Jadi setiap kali dia bikin karakternya tuh bener-bener absurd gitu. Ceritanya juga absurd. Dan untuk gue, very refreshing gitu. Untuk bisa kayak gitu. Anak gue yang cewek, bayangin. Lu tahu Grant Cardone nggak? Apa tuh? Grant Cardone tuh ini motivational speaker. Tapi bisnis. Jadi dia Gary Vaynerchuk, terus gitu.
Tony Robbins, Oh iya. Satu terus geng lah ya tuh. iya Jordan Belfort, satu industri lah. Hmm. Terus suatu hari anak gue bilang, I wanna fight bullies by being a successful writer. Anak gue umur 8, bro. Terus gue nanya, dari mana kamu punya pikiran itu? My inspiration is Grant Cardone. Kata gue, kan aku umur 8 nonton kayak gini gimana? Tapi maksud gue, dia memang tidak nonton yang umurnya, tapi itu membantu dia untuk menemukan gue tuh sukanya apa. Nah jadi, kadang-kadang ketika kita biarin juga orang berproses, mungkin juga jalannya nggak selamanya membawa dia ke tumpukan-tumpukan konten yang kita sebut sampah gitu. Bisa juga ketika kita bebasin, keinginan dia membantu dia menemukan minatnya juga nggak sih gitu. I think, so there's hope to that, I think. Ya nggak sih? Again, ternyata kuncinya masih parenting kan. Gimana Bang Panji di sini berusaha untuk bukan ngarahin, lebih kepada ngejagain, ya kan? Ngejagain. Dan pasti kita nggak mau tutup mata dong, Bang Panji juga pasti pas mereka kecil dikasih tontonan, musik, dan lain-lainnya juga yang Bang Panji bawa gitu. Bukan tahu-tahu mereka dengerin gitu kan. Yeah. Nah, makanya ya salah satu memang agak terdengar kodian banget gitu. Kalau mau ngerubah selera dan apa ya, semacam kualitas konten YouTube, konten apapun di internet, kita ingat TV gitu ya. Ya parents gitu, pada saat ke anak-anaknya gitu. Dia diawasin, diliatin nontonin apa sih gitu. Ngapain sih gitu. Diajak ngobrol, kamu kenapa nonton ini segala macam. Tanpa adanya itu ya mereka akan eksplorasi sendiri yang hasilnya nobody knows gitu. Mungkin bisa tiba-tiba menemukan jalannya untuk menjadi seorang penulis, seorang pembaca puisi, pembuat film, atau ilustrator, you name it, atau jadi manajer, motivational speaker, apapun itu. Tapi kalau misalnya dia nyasarnya ke tempat-tempat yang lain gitu, ke dark side of YouTube gitu, yang istilahnya, mungkin bukan dark side juga, lebih kepada mungkin yang mayoritas anak Twitter bilang sampah, ya. Ya siapa yang bisa jamin? Nggak ada gitu kan, dan bisa terjadi, dan buktinya sekarang masih ada yang kayak gitu. Ditambah lagi mereka, contoh deh, kayak banyak kan, ini aku merasakan ini ya, kayak pergeseran kata kasar gitu kan. Aku sempat diskusi ini sama banyak orang gitu, kata maaf cuk di Indonesia gitu kan, katanya banyak dipopulerkan oleh YouTuber gitu, dan aku nggak tahu kan siapa aja gitu kan, banyak kok gitu, dan katanya juga banyak selebgram yang pakai kata itu. Tapi anak-anak nggak mengerti, dia pakai kata itu untuk menyapa temannya, bukan menyapa orang random. Mungkin Bang Panji juga pernah dapat tiba-tiba kayak, woi cok, gitu kan, kayak, lah, kita kenal gitu kan. Mungkin Bang Panji yang apalagi yang udah tua gitu kan, kayak, kok gue dipanggil cok gitu loh. Apa nih gitu. Nah, mereka nggak ada parents di situ yang ngasih tahu. Nah, ini orang lagi ngomong sama temennya pakai kata cuk, gitu kan. Itu wajar. Tapi kalau kamu pakai kata cuk ke orang, itu ya nggak cocok. Oh gitu ya, mah. Kan jadi tahu, oh gitu. Banyak orang, aku juga sempat konfront satu anak kecil beberapa di internet, bilang dia nggak tahu kalau kata cuk itu bermasalah untuk orang yang random gitu. Dia tahu kata anjing bermasalah. Kan kita suka anjing-anjingan kan sama teman, wenjeng gitu kan. Dia tahu itu cuma boleh ke teman, tapi dia nggak tahu kata cuk itu sama kayak anjing gitu loh. Nggak boleh lo asal taruh gitu. Karena beda kultur kan. Dia dapat kultur orang lain gitu. Iya, betul. Tapi jangankan itu, kata bangsat aja, no. Kalau anak-anak MLI kan seneng banget, bangsat gitu. Sat gitu kan. Terus ketika anak-anak ya yang mungkin nggak dibimbing nonton itu, dia ngerasa sat atau bangsat adalah akhiran yang lazim untuk siapapun. Karena dia ngelihat coki muslim ngomongnya kayak gitu. Tapi ketika orang seperti itu mampir ke YouTube gue, terus komentarnya, si Panji ngomongin apa sih, bangsat gitu. Kan gue juga, loh bentar dulu nih, siapa nih tiba-tiba ngomong bangsat ke gue. Gue ngerti. Poin lu itu tadi, memang ada pergeseran. Dan ini sebenarnya, kan anak-anak secara umum selalu pengen kelihatan lebih dewasa dengan melakukan hal-hal yang orang dewasa lakukan. Gue inget banget tuh, gue lagi syuting, gue lupa film apa. Tapi saat itu gue buka handphone gue, dan untuk pertama kali ngelihat itu, apa sih lagu Fak, pencitraan, nakal tapi tampan. Apa judulnya? GGS. Iya, ganteng-ganteng swag gitu. Dalam hitungan detik, jadi itu syutingnya emang rada di outdoor, kayak di perkampungan gitu. Terus gue buka di handphone gue, terus dalam hitungan detik, tiba-tiba anak-anak kampung situ tuh ngerapat, dan mereka lirik by lirik gitu. Melafalkan lagu tersebut, setiap bagiannya Andovi, bagiannya Daikal, semuanya lah mereka hafal. Terus gue langsung inget bahwa I understand now kenapa orang banyak yang protes sama orang-orang itu. Makanya waktu itu gue nulis blog tapi diprotes juga sih tentang
Maksudnya intinya membela GGS gitu. Tapi terus udah gitu, gue ngerti bahwa apa yang terjadi dengan anak-anak ini kepada GGS itu sebenarnya bukan hal yang baru, cuman beda medium. Dari zaman dulu juga anak-anak selalu mencoba untuk jadi dewasa dengan mencoba untuk melakukan apa yang orang dewasa lakukan, dan itu terjadi juga di YouTube. Gue perhatiin Heeh. gitu. Gue juga nggak mau bilang bahwa YouTuber mesti berhenti ngomong kasar, cakcuk-cakcuk dan lain-lainnya ya. Hmm. Karena gue sih nikmatin aja gitu. Tapi Hmm. lebih ditekankan kepada ya ini masalahnya di realita di luar sana pun, maksudnya let's say anak kecil itu nggak lihat di YouTube, tapi di luar sana juga ada yang cakcuk-cakcuk kan di jalan gitu. Betul. Atau kita di jalan, atau Bang Panji mungkin ketemu teman-temannya, wah anjing gitu. Mungkin lah pas kita lagi premier kan ada bawa banyak kecil juga kan. Dan Hmm. gue juga suka pas ketemu, wah anjing ngapain nih kita gitu. Dia denger Hmm. gitu kan. Jadi bukan masalah YouTube-nya, di luar juga orang ngomong kayak gitu. Jadi aneh sekali ketika YouTuber, konten kreator, influencer, siapapun itu disuruh stop ngomong kasar demi anaknya tidak ngomong kasar. Loh, padahal tinggal dijelasin loh. Walaupun gue nggak tahu ya seberapa susah punya, karena gue belum punya anak nih. Mungkin Bang Panji bisa berbicara di Bang Panji lebih tepat gitu ya. Di mana ya dijelaskan dong anaknya bahwa ini ada kata-kata yang tidak seharusnya mereka ucapkan. Itu baru kata-kata, belum konten, ya kan? Nggak seharusnya loh kita apa sih konten-konten lagi naik, prank gitu kan, atau ngerjain temen yang bawa bom gitu atau apa gitu kan, itu kan ada gitu. Iya, iya. Masalahnya ini yang aku juga suka kritisi ya, kayak zaman gue, nggak tahu ya, lu nonton Tom and Jerry nggak sih? Nonton lah ya. Nonton. Tapi lu nggak pernah sampai mukul pala temen lu pakai palu kayak Tom kan? Enggak sih, apalagi beli TNT untuk diledakkan di bawah Iya, kursi. karena aku nontonnya bareng orang tua dan dijelasin gitu kayak emang sakit. Aku pernah diceritain ulang sama nyokap gitu kayak, Eno tuh pernah lugu banget bertanya gitu, emang nggak sakit ya dipukul palu gitu? Dijelasin gitu, karena nonton bareng di TV bareng keluarga, itu tontonan keluarga gitu. Dan Wow. apa bedanya sekarang sama YouTube gitu? Sekarang ya itu mungkin ya again, aku tetap di posisi yang emang itu faktanya terjadi, tapi aku nggak mau memberikan itu beban tanggung jawabnya pada YouTuber, nggak mau. Iya, karena sebenarnya gini sih, dari sudut pandang parenting ya, karena sekarang gue juga jadi orang tua dan gue pernah jadi anak, gue sadar persis teknologi informasi berubah, tapi yang selalu sama adalah banyaknya orang tua clueless. Nah, orang tua clueless tuh dari zaman TV cuman TVRI sampai ada YouTube, orang tua clueless tuh selalu ada. Karena kan jarang ya ada yang passion-nya menjadi orang tua. Jarang ada, saya emang ingin menjadi orang tua. Orang tua adalah passion saya. Jarang ada yang seperti Pas itu. SD ditanya cita-cita kamu apa? Jadi orang tua, Pak. Jarang sekali. Dan udah mah menjadi orang tua nggak ada sekolahnya, kita belajar dari pengalaman orang tua kita yang terdekat, terus kita, intinya kan cara gue jadi orang tua adalah ngelihat ke orang tua gue, apa yang gue suka, apa yang nggak gue suka, ya udah gue praktekin ke bawah. Dan karena hanya itu pembelajarannya, orang tua clueless selalu ada dari dulu sampai sekarang. Dan ketika ada ibu-ibu yang nyamperin lu, anak saya jadi ngomong kasar gara-gara Anda, ya itu orang tua clueless juga, karena dia pikir anaknya itu ngomong kayak gitu salah orang lain gitu. Tapi ya sebagai orang tua gue tahu bahwa banyak orang tua tuh bukannya bego, maksudnya bukannya jahat juga dengan marahin elu, no. Emang orang tua tuh banyak yang clueless, bener-bener clueless, karena nanya sama ini untuk masukan, dan nanya sama orang tua yang ini untuk masukan, jawabannya bisa beda sama sekali, karena beda kultur. It's crazy, parenting is crazy, dan gue, satu-satunya hal yang gue nggak nyaman dan insecure lah untuk berbagi adalah menjadi orang tua. Karena ya orang aja bilang, ini kayaknya Panji orang tua yang baik. Lu kagak tahu aja kelakuan anak gue yang gak gue cerita sama lu pada, dan kita nggak tahu aja ketika nanti anak kita dewasa, anak gue dewasa jadinya seperti apa gitu kan. Maksud gue, masa gue mau bilang, iya silakan saya ikutan lah, saya buka kelas parenting, Anda belajarlah menjadi orang tua seperti saya. Tiba-tiba ketika Dipo umurnya 28 tahun, melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan entah apa kan. Maksud gue, dan gue juga sebagai orang tua, apa ya, I don't know, mungkin nggak tepat juga, tapi intinya gue jadi orang tua yang, lu tau gak sih tipe orang yang selalu berdebat dengan ujungnya, kalau anak Anda seperti itu gimana? Lu tau gak tipe-tipe perdebatan Aduh, tersebut? iya. Lu tau kan? Mas Panji Dilemparnya ke kita kayaknya langsung. ngebela gay mulu, kalau anaknya jadi gay gimana? Iya. Mas Panji kok legalisasi ganja, kalau anaknya ganja seperti apa gitu. Nah gue tuh tipe orang tua yang jawabannya, ya gak apa-apa. Jadi gue maksudnya bukan tipe orang itu yang tepat, dan mungkin gue sama clueless-nya dengan semua orang tua di dunia. So, parenting is hard, and intinya gini, menjadi orang tua susah dan nggak jadi lebih mudah dengan
banyak faktor X yang nggak bisa dikontrol oleh orang tua di luar sana. Gitulah Nah, intinya. tapi satu hal yang gue sadar, lu nggak mau berhenti belajar. Lebih mungkin karena kayaknya waktu gue sekolah, gue nggak belajar. Oh Ngerti nggak gitu, sih? Jadi baru belajar. kapasitas otaknya tuh kosong banget, no. Jadi Oh, jadi banyak slot ya? pas udah dewasa, kok oclak-oclak nih pala gue gitu. Jadi ya Oh, mungkin kan ya. jadi lu mau ngikutin anak lu tuh nonton apa sih? Akhirnya lu tahu kan, oh ini motivational speaker. Oh, ini ada ilustrator gini gitu kan. Jadi lu nggak mau berhenti di situ. Lu pengen tahu anak gua nontonin apa, YouTube ini apa gitu kan. Kalau Ya, kalau enggak ya lu bakal jadi orang tua clueless yang kemarin marahin gua gitu. ya, Tapi lu kan ya, nggak mau berhenti belajar untuk ngeliat, oh ini YouTube, orang bisa upload video dan lain-lain gitu. ya. Ya, mungkin itu sih yang gue lihat beda dari lu. Iya, dan ya nggak tahu lah, itu juga belum tentu benar ya. Maksud gue siapa tahu banyak hal yang gue lakukan salah. Tapi gue penasaran deh, No. Apa nih? Kita kan benar-benar baru ngobrol sekarang. Hmm. This is me getting to know you, right? Gue nggak tahu apa-apa tentang lo. Dan kayaknya audiens gue juga ya, penonton gue juga, pasti banyak yang juga baru tahu lu dan baru tahu lu eloquent gitu dari argumen, cara berpikir gitu. Lu tuh ngapain sih sehari-hari, No? To have this brain, ya, to have this type of brain, and to have this ability to speak gitu ya, kemampuan bicara seperti lu, kemampuan argumen seperti lu, otak seperti lu, itu lu pakai sehari-hari untuk apa selain untuk YouTube? Kalau boleh tahu, kerja lu, kegiatan lu. Oke. Buat yang mungkin belum tahu, orang-orang mungkin ngelihat gue sekarang seperti seorang yang publik tahu ya, kalau misalnya gue suka iseng-iseng tanya orang, atau orang ngasih tahu pendapat dia pas ketemu gue, mereka selalu bilang, satu, gue YouTuber, ya kan? Hmm, Kedua, gue orangnya suka meme gitu, atau suka hmm, ngatur-ngatur meme kalau kata orang gitu kan, lebay gitu, padahal enggak juga gitu kan, orang yang submit tergantung. meme ke gue yang gue atur gitu kan. Hmm. Yang ketiga, adalah orang yang suka dibilang tuh pembuat YouTube Rewind pertama di Indonesia, itu yang ramai Oh dibicarakan orang. wow, are Iya, you though? memang iya YouTube Rewind Indonesia dan YouTube Rewind regional Indonesia, regional pertama kali di dunia. Jadi satu negara bikin tuh baru gua yang bikin. Itu Oke. kecelakaan tapi panjang tuh ceritanya. Singkatnya, pada saat Yes. itu YouTuber nggak banyak, jadi ada grup lainnya. Terus YouTube internasional tiba-tiba bikin YouTube Rewind di tahun 2014 sampai 2015, gue lupa. Terus ya udah, gue ada yang Niken pada saat itu yang kerja di Google bilang, ini nggak ada yang mau bikin YouTube Rewind versi Indonesia gitu kan. Gue bilang mau lah, asal Eka yang bikinin. Itu gue bercanda, purely bercanda, karena gue yakin Eka nggak bakal bikinin karena dia sibuk dan dia jarang balas grup. Dibales, udah jadi no lagunya, kurang apa ya? Wah. 3 hari gue dibantu sama teman gue, Kindur dari Asal Salam Production, sama Miko, sama Koharo, sama teman-teman yang lain. Akhirnya bilang siapa yang mau udah gitu segala macem. Gue langsung production, gue produser, sutradara, aktor, editor, bantuin dikit, soundman juga segala macem, ngujur perizinan segala macem. Kita 2 hari ngedit di Sevel nggak tidur. Soalnya besoknya tayang. 3 hari kemudian tayang, syuting 3 hari tayang. Abis itu tayang karena dipamerin di YouTube year end, kayak partinya YouTuber gitu yang dibikin sama YouTube tiap tahun. Udah baru tidur deh tuh. Nah itu yang orang-orang tahu karena kan kelihatan publik. Ya. No, sorry gue potong sebentar sebelum lu menjawab pertanyaan gue yang sebenarnya. Dan gue minta maaf, gue bertanya seperti ini karena seperti yang lu tahu, gue out of touch dari komunitas ini gitu dan Nggak apa-apa, nggak budayanya. apa-apa. Heeh. Aduh, rame Tanya, nih. udah nggak apa-apa. YouTube Rewind itu apa sih sebenarnya? Gue beneran Bukan. nggak tahu. Gue sering dengar YouTube Rewind 2019, YouTube Rewind 2018. I have a sense of it. Terus pertama kali gue ngeh sama YouTube Rewind itu ketika Deddy Corbuzier memutuskan ikutan YouTube Rewind. Gue tuh nggak tahu tahun berapa. Oke. Terus itu kesannya jadi rame. Tapi kayaknya YouTube Rewind itu kayak kaleidoskop YouTube ya? Betul. YouTube Rewind itu kaleidoskopnya YouTube, tapi dibikin semacam video yang menarik dan unik. Jadi biasa jadi dance, atau diperagakan, atau dicampur. Biasanya dengan lagu-lagu yang di-remix, lagu-lagu yang, misalnya lagu-lagu yang lagi rame sekarang, dulu tuh lagu apa? Aduh, gue lupa. Pop kan gampang ditiru, gampang dilupakan. Sekarang tuh mungkin ya lagu-lagu TikTok kan lagi rame ya. Mungkin itu akan digabung kalau 2020 terus jadi lagu sendiri dengan tren TikTok joget-jogetnya begini, dengan fenomena-fenomena YouTube yang ada trending ini segala macam, dibikin videonya satu video tentang itu. Nah, itu dilakukan sama YouTube tiap tahun, kalau nggak salah dari tahun 2012-13 gue lupa. Itu awalnya tuh awal-awal tuh Rebecca Black, kalau ingat yang Friday tahu? Dia cuma bacain. Tahu juga, ya udah nggak apa-apa. Dia cuma bacain. Dulu tuh orang cewek rame dengan lagu jelek namanya Friday gitu.
Dia bacain doang. Habis itu tiba-tiba berikutnya, masa-masa Psy Gangnam Style, itu lagu Gangnam Style dibikin dengan berbagai macam versi dan diwisikan dengan berbagai macam viral things yang happening pada saat itu. Itu tadi YouTube doang yang ngelakuin. YouTube secara internasional dan secara official YouTube. Tapi nggak ada yang namanya YouTube Rewind per negara. Pada saat itu Indonesia yang pertama. Dan itu gua. Crazy. Kecelakaan. Gue nggak terlalu bangga sebenarnya. Karena itu benar-benar kalau dipikir-pikir sebuah kecelakaan. Bangga, cuman kalau dipikir-pikir nggak keren. Karena itu bukan niat gua. Tapi Ya, kecelakaan. tapi tetap diapresiasi. Gue juga, maksud gue bisa mengerti cara pandang lu untuk tidak mau menjadikan itu sebagai sesuatu yang merupakan pencapaian lu, tapi bagaimanapun itu pencapaian juga. Tapi Iya. YouTube Rewind itu berarti semua orang boleh atau kemudian YouTuber Indonesia sepakat tahun ini yang ngerjain lu, yang punya ide, tahun ini gue. Karena gue ingat waktu itu sempat ada masalah, ada yang nggak diajak YouTube Rewind atau apa, gue nggak ngerti. Nah, pertama, YouTube Rewind itu cuma satu yang official, yaitu yang punya YouTube. Dia itu tim YouTube-nya sendiri yang bikin, direkturnya dicariin, dibiayain dan segala macam. YouTube Rewind Indonesia dan negara-negara lainnya dan kota-kota lainnya itu benar-benar sifatnya komunal. Jadi kesepakatan aja gitu. Kebetulan pada saat itu yang memulai gua. Jadi gua yang ngedirect. Sebenarnya kalau tahun ini kan katanya Skinny yang mau bikin kan sama teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman lain pada mau bikin versi kalian sendiri pun nggak ada masalah. Bahkan Skinny udah bilang, ayo kita tanding gitu, ayo kita kompetisikan mana yang paling bagus gitu. Karena memang tidak ada semacam hak untuk kayak turun dipegang siapa, nggak ada gitu. Jadi inisiatif aja gue mau bikin gitu. Nah pada saat tapi mau nggak mau ketika jadi bergengsi YouTube itu sendiri, jadi kayak semacam rebutan gengsi juga dong gitu. Siapa sih yang memimpin YouTube Rewind? Kan itu kan lu mesti mengkoordinir berbagai macam YouTuber, berbagai macam profesi pekerjaan YouTubernya dan lain-lain dan konsepin dan semua orang jadi kayak semacam ikutin visi lu terhadap karya lu di YouTube Rewind. Jadi gengsinya gede sekarang kalau lu dipilih atau terpilih atau mau menginisiatif untuk jadi yang ngordinir atau yang megang YouTube Rewind. Kita biasanya selalu yang megang, bukan yang mimpin. Yang megang siapa nih, yang mau inisiatif siapa. Sehingga kejadian kan, tahun lalu 2019 tidak ada YouTube Rewind Indonesia. Nggak ada yang mau megang. Semenjak 2018 ada cekcok gitu loh. Padahal gue udah bilang, YouTube Rewind mah siapapun bikin aja, nggak harus nunggu gitu loh. Lu mau bikin, lu punya budget, atau lu misalnya mau bayarin YouTuber transport, atau bahkan sampai bayarin mereka syuting, it's up to you. Nggak ada masalah, lu nggak ada yang bisa larang lu. Gitu. Lu nggak ikut YouTube Rewind, nggak masalah juga gitu. Lu nggak diajak YouTube Rewind, bukan salah gua, salah yang megang. Kenapa lu nggak diajak gitu? Lu tanya tuh kenapa ke dia, misalnya siapa, si Arab waktu itu sama Chandra Liao. Lu tanya, atau pas Eric Kolim ya, lu tanya Eric Kolim, tanya gua gitu, bukan. Dan jangan tanya tim YouTube, karena tim YouTube nggak megang, tim YouTube official, orang-orang yang bekerja di YouTube nggak megang. Itu benar-benar komunitas bikin itu loh, kolektif banget. Dan semenjak gue bikin YouTube Rewind, akhirnya muncul YouTube Rewind Indonesia, mulai makin banyak kolektifnya. Ada YouTube Rewind Jogja, YouTube Rewind Semarang, Surabaya, Bali. Bali yang pertama tuh bikin YouTube Rewind per daerah. Nah, pada saat itu gue malah lebih tertarik sama daerahnya. Jadi gue keliling daerah untuk ngeliatin, wah ini YouTube Rewind ini keren, wah ini keren, ada yang konsul segala macam gitu. Semenjak itu, gue nggak pernah ikut YouTube Rewind lagi. Sampai sekarang. Gitu. Oke, kembali ke pertanyaan awal tadi. Jadi lu sebenarnya apa setelah, lu kan bilang kan orang biasanya kenal gue ini, dan ini. Tapi sebenarnya iya, apa yang lu pakai otak lo dan mulut lo itu untuk sehari-hari? Gua adalah seorang konsultan. Konsultan untuk urusan sosial media, marketing, digital strategis juga. Jadi orang-orang suka salah nangkep. Gue suka nulis tulisan konsultan sosial media. Mereka pikir gue adalah konsultan yang di sosial media, yang ada di sosial media. Padahal bukan. Gue konsultan yang mengurus ketika seseorang atau sebuah perusahaan pengen bikin sosial media. Gitu. Kerjaannya ngapain sih? Ya kalau mungkin Bang Panji pernah denger lah kayak bikin deck, bikin blueprint, editorial plan, segala macem. Bahkan kalau misalnya udah di-hire sebagai, itu kalau konsultan biasanya cuma ngobrol, sampai gue keluarin outputnya. Biasanya cuma keluarnya reportnya gimana nih, IG gue performanya gimana sih, No, gitu. Dan apa yang mesti gue kembangin biasanya kalau konsultan gitu. Tapi kalau misalnya udah di-hire sebagai digital strategisnya atau social media director atau produsernya, udah sampai gue pikirin tuh mesti ngapain, bikin apa segala macam. Ada timnya, tim desainernya, tim kreatornya, konten kreatornya. Jadi ya gue di belakang layar tuh ya banyak ngurusin gitu-gituan gitu yang membuat gue tuh sebenarnya juga nggak bisa terlalu aktif di YouTube karena di situ lebih ngasilin duit dong, jelas gitu kan. Ada dari perusahaan
perorangan atau kolektif, komunitas juga ada yang gue handle, pernah. Sekarang di 2020 banyaknya artis. Yang YouTube-nya minta di konsol sama gue atau di handle langsung sama gue untuk ini. Termasuk artis-artis yang disebelin orang-orang? Ada, tapi gue NDA, nggak boleh bilang. Iya, iya. Berarti lu ini, apa namanya, self-employed istilahnya ya? Iya. Kayak apa ya, entrepreneur, indiepreneur? Mungkin ya gue nggak mau mengurung dalam istilah itu, pokoknya ya ada yang ngawain gue kerja gitu. Tapi ada juga yang sampai kerja di kantor, tapi mereka kayak ngebebasin gue untuk bisa kerja dari sini. Dari sebelum work from home gue udah kerja dari sini doang di tempat ini gitu. Jadi ya ada yang bekerja sebagai karyawan juga ada, sebagai freelance juga ada gitu. Kebetulan banyak yang approve sama gue punya syarat-syarat, misalnya kayak ngapain gue datang ke kantor kalau misalnya gue kerjain di sini gitu loh, dan gue bisa buktiin performa gue oke, ya ada yang mengiyakan gue dengan seperti itu, ada. Jadi ya kayak gitu. Eno, apa? Gue barusan ngecek waktu, kayaknya lebih panjang dari yang gue sangka sih. Jadi gue berterima kasih untuk ngobrol sama lu. Terus apa ya? Ayo, santai. Kalau Bang Panji mau terusin, gue lanjut. Enggak, gue mau udahan aja. Makin gede filenya, makin berat ngangkatnya. Enggak, tapi jarang sekali, and I hope you take this in the right way, jarang sekali gue ketemu sama orang yang punya clarity yang jelas gitu kalau ngomong. So, it's been an honor untuk ngobrol sama lo and get to know you. Makasih, ini semua juga gara-gara lu mention gue di Twitter kalau nggak salah ngomongin soal, lu lagi ngomongin apa sih? Terus gue ke-mention, terus udah gitu, Bang Panji nggak mau, apa sih? Endorse gue. Iya, lu lagi ngomongin soal tersinggung ya waktu itu ya? Ya, jadi kan ada kasus yang dimana seseorang tersinggung karena dipanggil Kak, kalau nggak salah, bener. sama ojol ya, yang dimana akhirnya gue bikin sebuah, gue tuh benci sama istilah kita mesti ambil musik tarik baik kayak gitu loh, ngerti gak sih? Kayak jadi orang baik. Gue tuh nggak suka ditarik garis jadi orang baik. Gue tuh pengen tarik garis jangan jadi orang jahat. Kan beda ya. Baik tuh bisa banyak banget, ya kan? Nggak ngomong kasar itu orang baik. Tapi apa kalau ngomong kasar membuat lo jadi orang jahat? Gue tuh kalau mau narik pikiran tuh dari situ. Dan menurut gue, ini yang suka banyak didebatin kan. Jadi banyak artis ngomong apa, selebgram ngomong apa, bahkan influencer ngomong apa tuh kayak diambil sama anak-anak tuh kayak contoh ketersinggungan ini. Oke, gue setuju ketersinggungan itu emang ada yang nggak beresnya, tapi ada juga yang kayak menurut gue ya boleh lo tersinggung gitu. Tapi anak-anak tuh bilang sekarang kan kayak baper gitu kan, kayak disalahin kayak kita baper. Padahal menurut gue baper tuh boleh. Baper tuh boleh gitu. Tersinggung tuh boleh. Yang nggak boleh menjarain orang karena tersinggung. Betul. Tersinggung boleh. Yang sebaiknya tidak adalah menghalalkan darah orang gara-gara Anda tersinggung dong. Nah, kayak gitu loh. Jadi silakan banget tersinggung, silakan marah-marah. Gue rela dimarahin karena kalau lu tersinggung, Bang Panji, atau apapun gitu. Itu hak lu untuk marahin gue. Tapi please, jangan kita bunuh-bunuhan dong. Iya nggak sih? Gitu. Tapi please, jangan kita istilahnya menjadikan itu dasar untuk membuat orang nasibnya buruk gitu. Menurut gue itu gue nggak nyaman dengan statement itu gitu. Makanya gue bilang, gue jelasin di situ dengan cukup rinci ke Twitter gitu. Terus rame. Terus kan gue tahu lo mau bikin tersinggung oleh Panji gitu kan. Karena gue pakai kata tersinggung banyak banget di situ. Dan gue belajar banyak dari lo yang kayak awal-awal lo ngejelasin di mana gue lupa. Gue udah nontonin lo dari sebelum gue something gitu. Gue belajar banyak kayak yang lu bilang, yang gue ingat banget tuh yang pelajaran yang gue dapat tuh waktu lu di endorse sama sebuah bank gitu, lu pakai kata bank itu berkali-kali di materi lu gitu. Dan itu gue kayak di situ kan gue langsung ingetnya ke lu sebagai mentor gue yang gue pelajari gitu kan. Nanti gue mention tadi, jadi sebenarnya itu yang orang-orang nggak tangkap gitu. Karena emang nggak mungkin orang tangkap, karena itu emang personal gue gitu kan, kayak di Panji nih yang membuat gue belajar tentang ini gitu. Gue mention, nah Bang Panji nggak mau nih, ini gue tersinggung udah ngomong 15 kali nih gitu loh. Gitu. Iya, dan waktu gue di-mention sama lu, karena kan gue ngerasa gue kenal lu, gue tahu lu, tapi rasanya di gue nih out of reach. Gue juga suka ada insecurity yang aneh sih. Kayak gue inget banget waktu gue mampir pertama kali ke Magna Talks dan ketemu sama Iyas Lawrence. Lo tau Magna Talks gak? Ada deh, ada podcaster namanya Iyas Lawrence. Dia sangat dihormati lah opininya di kalangan podcaster, salah satu yang prominent lah untuk interview. Terus dia tuh datang dari lingkungan ini tuh kayaknya jauh banget dari gue. Jadi gue tuh insecure gue. Ini orang tahu gue nggak ya apa segala macam. Terus waktu
akhirnya kita ketemu, ternyata dia bilang, Bang Panji, gue tuh dengerin lu dari zaman gue SMP. Hah? Ternyata dengerin gue dari gue di radio dan segala macamnya. Dan lu juga sama, gue tuh selalu ngerasa gue tahu Eno, gue tahu dia siapa, gue tahu circle-nya seperti apa, dan gue selalu ngerasa nih agak kejauhan untuk gue jangkau. Pas lu mention, wih, dibukain pintu untuk ngobrol. Akhirnya gue mulai ngobrol sama lu dan terjadilah video ini. Dan terima kasih banyak udah mau ngobrol bareng sama gue. Sama-sama Pak Panji. Gue sih Eno, terbuka sebenarnya, cuman gue bingung. Gue juga sama kayak lu. Kita memiliki keresahan yang sama. Nge-reach gimana ya? Kan gue bukan siapa-siapa. Kadang-kadang juga gitu. Gue lebih parah, bukan siapa-siapa gue. Lu udah punya something yang buat modal enggak buat dong, kenalan sama orang. Gue enggak dong. iseng mention lah gitu. Karena kan tepat gitu. Coba kalau gue random, Bang Panji collab yuk. Itu Ya nggak kacau apa-apa sih. juga bro, nggak apa-apa. Nggak Tapi mau. penawaran gue masih berlaku ya. I got tickets for you untuk nonton di Istora. Thank you. Moga-moga lu sehat terus dan Corona kelar. penyelenggaraan ini juga lancar lah. Vaksinnya. Iya, moga-moga. Eno, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat istirahat dan moga-moga kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. It's been nice. Please. Oke. Thank you bro. Bye. Thank you juga Bang Panji.